Mari sama-sama kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Kami boleh beribadah di hari perhentian. Dan kami tahu Engkau mengundang kami untuk bersama-sama beribadah. Menikmati satu rest di mana kami boleh kembali disegarkan. Maka kami boleh mampu melanjutkan perjalanan di tengah-tengah dunia. Dengan boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perjalanan kami. Tuhan, kami menyambut untuk pemberitaan firman sejenak. Kami mohon biarlah jam yang kudus ini kami boleh berkonsentrasi, kami boleh menangkap pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Maka kami boleh semakin mengerti rancangan desain-Mu yang sempurna, yang tidak pernah salah, sekalipun tidak mungkin kami salami. Itu sebabnya kami mohon tuntunan Roh Kudus yang boleh membuka bukan hanya kitab suci kami, tapi hati kami yang paling dalam. Bersabdalah, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam sejahtera kepada setiap saudara yang datang dalam ibadah sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, selama beberapa minggu, khususnya di dalam tahun 2025, kita telah belajar tentang kitab Mazmur. Kitab Mazmur, satu kitab yang penuh dengan puji-pujian, satu kitab yang penuh dengan sebuah tulisan-tulisan yang limpah, yang sangat kaya sekali. Saudara sekalian, Mazmur ini adalah sebuah kitab yang luar biasa sekali. Maka saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara untuk memberikan suasana cair. Menurut saudara, Mazmur nomor berapa yang paling terkenal? Yang paling terkenal. Ada yang menebak Mazmur berapa, saudaraku? Bagus sekali. Untung saya tidak menawarkan hadiah ya. Waduh, kalau tidak saya harus menyiapkan hadiah. Betul, saudaraku, Mazmur 23 adalah Mazmur yang paling terkenal. Pertanyaan saya kedua, Mazmur mana yang paling sedih? Sedih banget, betul-betul isinya itu menghancurkan hati, ratapan seorang yang habis-habisan, dia sedih luar biasa. Mazmur berapa, saudaraku? Saya rasa tidak ada yang bisa menjawab, saudaraku. Saya beritahu bocorannya ya, Mazmur 51. Itu dalam Mazmur ketika Daud dia jatuh dalam dosa yang nista. Begitu mengerikan, dia jatuh di dalam pandangan Tuhan. Maka dia penuliskan sebuah pengakuan dosa yang luar biasa. Dan yang ketiga, ini bukan pertanyaan tetapi sudah ada jawabannya. Mazmur yang paling indah di antara seluruh catatan dalam Mazmur, itu adalah Mazmur nomor 84. Wow, itu sebabnya ada seorang yang bernama pengkhotbah yang bernama Charles Spurgeon. Dia pernah memberikan sebuah kalimat tentang Mazmur nomor yang ke-84. Dia berkata apa? The pearl of the Psalms. Kira-kira artinya apa? Mutiara dari kitab Mazmur. Wow, mutiara, saudara. Kita sama-sama mempelajari Mazmur 84 ini. Secara sekilas saya akan memberikan sebuah gambaran bahwa Mazmur ini menceritakan tentang apa? Tentang sebuah perjalanan. Seorang yang kemudian sedang melakukan sebuah ziarah. Dia datang ke Yerusalem, kalau kita tafsirkan itu bicara soal Yerusalem. Dia datang menuju ke Bait Allah, rumah Allah. Sebuah perjalanan yang ditempuh oleh pemazmur tersebut. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah. Dan bukankah hidup kita sebagai orang-orang beriman seperti sebuah perjalanan. Kita berjalan di tengah-tengah dunia, saudaraku. Berapa lama? Sekian lama, sekian waktu. Tetapi yang luar biasa, di tengah perjalanan ini, apa yang kemudian terjadi? Apa yang dialami oleh orang-orang percaya di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah, saya kira. Itu sebabnya Mazmur 84, khususnya ayat yang ke-7. Anda boleh membaca di sana? Yuk, keluarkan suara yang paling keras. Apa yang terjadi dengan kehidupan seorang yang berjalan di tengah-tengah dunia itu? Bersama membaca 2, 3. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Wow. Sudah bayangkan. Inilah kemudian dikatakan oleh Charles Spurgeon. Mazmur yang paling indah. Satu mutiara yang ditemukan. Sudah bagaimana mungkin? Kalau Anda adalah seorang atlet, Anda berlari. Saya kira kalau dia tidak punya perhitungan yang baik,
Semakin panjang dia lari, umumnya dia akan mengalami kelelahan. Saya ulang, kalau dia tidak punya strategi yang baik. Tetapi kalau atlet itu adalah seorang yang terlatih, seorang yang dipersiapkan, yang mengerti bagaimana dia hidup sebagai seorang atlet yang baik, maka dia akan punya slogan ini, makin lama dia makin kuat. Hari ini sejujurnya berapa banyak orang-orang Kristen ketika melewati perjalanan kehidupan tengah-tengah dunia, makin lama dia makin lemah. Betul? Makin lama makin loyo, makin lama makin tersandung dia. Kenapa? Masalah banyak. Urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan kesehatan, urusan anak, urusan negara, urusan politik, urusan dunia. Kita mengatakan, aduh lelah sekali, capek sekali. Beberapa kali dalam kunjungan-kunjungan pastoral kepada jemaat, khususnya pada orang-orang lansia, tidak jarang kami mendampingi mereka. Mereka mengatakan, musuh doakan. Kenapa Tuhan tidak segera jemput saya pulang ke surga? Saya sudah capek sekali. Banyak yang berkata demikian. Apa artinya? Mereka berjalan makin lama. Bukan makin kuat. Dia makin merasa tidak berdaya dalam hidup ini. Itu sebabnya kita mau belajar sebuah mutiara yang memberikan kita bekal perjalanan kita. Kita bisa berkata, makin lama kita makin kuat di dalam perjalanan iman kita. Itu sebabnya mari sama-sama kita akan belajar melihat butir-butir keindahan-keindahan rahasia yang kemudian kita temukan dalam Mazmur nomor yang ke-84 ini. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya sambil saya akan memandu dari ayat demi ayat. Kita akan menelusuri keindahan mutiara demi mutiara yang ada, yang bertebaran di dalam Mazmur 84 ini. Saudara, yang pertama, apa rahasianya? Bagaimana orang Kristen itu, anak Tuhan, yang perjalanannya makin jauh. Dia adalah perjalanan yang makin kuat. Saudara, yang pertama, dia adalah orang yang merindukan Tuhan. Dia adalah orang yang merindukan Tuhan, rindu akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari dengan teliti kitab Mazmur, maka saya mengatakan ada satu tema besar yang muncul berkali-kali sepanjang kebanyakan Mazmur. Dan khususnya Mazmur 84. Itu tema sangat menonjol sekali. Pertanyaannya, tema apa yang dimunculkan? Yang berkali-kali dan khususnya di dalam nomor 84 Mazmur ini. Satu kata, apa itu? Longing. Apa itu longing? Kerinduan. Wah, kalau Anda baca berkali-kali, Mazmur 42, Mazmur 63, ada banyak nomor yang lainnya. Selalu ada jeritan apa? Longing, dia rindu. Bapak Ibu sekalian, bukankah semua manusia akrab dengan yang namanya rindu? Kita rindu punya kehidupan lebih baik, betul? Kita rindu mempunyai prestasi, pencapaian-pencapaian. Kita rindu menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita rindu mempunyai keluarga lebih harmonis. Kita rindu mempunyai mimpi-mimpi yang terrealisasi. Tadi pagi saya berkhotbah, kemudian saya menyinggung. Ada seorang yang tanpa saya ketahui. Kemudian kalimat saya mendarat di hati seorang ibu. Saya mengatakan manusia tidak mungkin luput dari yang namanya longing. Kerinduan. Kita rindu kepada anggota keluarga kita. Kita rindu kepada anak kita yang berada di tempat yang jauh. Betul, semua orang punya kerinduan. Tetapi dengar kalimat ini baik-baik. Ternyata ada satu kerinduan dalam diri manusia. Satu kerinduan yang sangat-sangat unik. Saya mengutip perkataan seorang penulis atau seorang yang kita kenal namanya C.S. Lewis. Dia berkata, kerinduan itu adalah kerinduan yang seperti apa? Kerinduan yang tidak terhiburkan. Saya ulang, ini satu kerinduan yang unik. Kerinduan yang tidak biasa. Tanda petik. Kerinduan yang tidak normal pada umumnya. Tidak, tapi ada dalam diri manusia. Semua manusia. Sederhananya, dia rindu sesuatu. Kira-kira begitu ya. Dia merindukan. Tapi dia tidak mungkin mencapai, mendapatkan apa yang dia rindukan. Tidak bisa. Apa contohnya?
Saya memberi contoh tadi pagi kan, kemudian contoh ini sangat relevan dengan seorang ibu. Dia mengatakan, apa yang kamu katakan sangat relate dengan diri saya. Dia keluar dari ruang gereja, dia menangis. Apa yang saya katakan itu. Apa yang dia rindukan, saudara? Berapa banyak, mohon maaf sekali lagi ya, berapa banyak dari saudara yang kemudian merindukan. Misalnya, kita merindukan mungkin anggota keluarga, mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu, mungkin anakmu yang sudah meninggal dunia. Halo? Kamu rindu? Aduh. Lihat foto, bisa mengobati rasa rindu? Tidak menjamin. Mau dengar suara rekaman, video? Tidak menjamin, saudara. Itulah kerinduan yang tidak terhiburkan. Ada dalam diri manusia, saudara. Dan lebih jauh saya mau pertajam lagi, ternyata kerinduan longing yang unik ini, longing yang tidak terhiburkan itu, saudara perhatikan tulisan daripada C.S. Lewis. Dia ngomong kalimat begini, saudara. Kebanyakan orang, ketika dia melihat ke dalam hatinya, dia periksa baik-baik. Ternyata orang itu menginginkan, perhatikan, dia ingin. Bahkan dia sangat menginginkan. Pertanyaan apa yang dia inginkan? Perhatikan yang berwarna merah. Sesuatu. Nah inilah. Itu sesuatu dia mau ingin, dia mau dapatkan. Dia rindu sekali. Dia rindu. Dia kejar. Dia kejar terus. Dia berusaha untuk menggapai sesuatu itu. Tetapi yang mengejutkan Bapak Ibu sekalian. Lewis mengatakan ternyata sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Wah, ini sangat kompleks manusia. Hidup kita itu kompleks. Saya izinkan saya menggambarkan sebuah ilustrasi. Manusia itu punya satu kerinduan longing. Dalam dirinya seolah-olah ada satu lubang yang menganga. Lubang yang besar. Di lubang ini berteriak. Saya rindu. Saya mencari sesuatu. Dia berteriak terus, menjerit terus. Tapi aneh. Yang dia cari, yang dia rindukan itu, sesuatu itu tidak dapat dimiliki di dunia ini. Kira-kira ya, yang dia rindukan itu tidak ada di dunia ini. Tapi kerinduan itu ada, real, terus dia mencari. Itu sebabnya jangan heran kita menemukan berapa banyak manusia yang kemudian dalam hidupnya selalu melakukan gerakan-gerakan. Dia lompat, dia berpindah. Dari satu hubungan ke hubungan yang lain. Dari satu relasi ke relasi yang lain. Dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Manusia terus bergerak, terus berputar. Apa yang dia cari, saudara? Dia menjawab longing yang ada dalam dirinya. Ada orang anak muda mengatakan, "Musa, tolong doakan saya." Kenapa? Saya mau pindah pekerjaan. Saya rasa pekerjaan kamu baik-baik. Kenapa kamu pindah? Tolong doakan. Saya mau pindah karir. Karirnya seolah-olah tidak berkembang. Perusahaan sana mungkin berkembang. Sudah lihat. Kenapa orang pindah terus-menerus? Orang pindah rumah. Orang pindah kota. Pindah daerah. Pindah negara. Saya kira bukan sekedar untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Saya kira bukan itu. Tetapi di balik semua itu ada sesuatu. Perhatikan. Yang menjadi longing yang kosong dalam diri manusia. Kenapa ada seorang pria yang kemudian berpindah dari satu wanita kepada pelukan wanita yang lain? Why? Longing. Dia mencari sesuatu. Padahal sesuatu, kata C.S. Lewis, sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dalam dunia ini. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Itu kerinduan yang apa? Yang tidak terhiburkan. Kerinduan yang tidak mungkin terpenuhkan. Tidak mungkin. Tetapi itu ada. Dia ada dalam hatimu hari ini. Engkau sadar, tidak sadar. Jeritan itu ada. Tapi puji Tuhan. Ternyata sementara orang-orang di luar sana mencari sesuatu itu. Mereka terus dalam lingkaran yang tidak pernah putus. Dia tidak menemukan jawaban. Tapi dia terus mencari. Tapi kita bersyukur
hari ini melalui Mazmur 84 yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, ini mutiara. Kenapa mutiara? Ternyata Mazmur ini memberikan sebuah jawaban. Memberitahu kepada kita, ini loh sesuatu yang kamu cari. Ini loh longing, apa yang kamu rindukan dalam hidup ini. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, longing yang misterius itu. Kita bersyukur teka-teki terjawab, misteri telah tersimak. Satu kalimat, apa itu? Longing for God. Inilah yang manusia perlukan sejujurnya. Dia merindukan siapa? Kenapa dia berpindah pasangan dengan pasangan? Dia berpindah perusahaan demi perusahaan terus. Sepertinya kulit luarnya dia nggak puas dengan pernikahannya ya. Sepertinya nggak puas dengan perusahaan yang lamanya. Sepertinya nggak bahagia ya. Oh, itu hanya permukaan luar. Tetapi esensi di dalamnya. Masalah apa? Kerinduan akan Tuhan. Itu sebabnya Louis mengatakan apa? Ini sesuatu yang kamu kejar, tetapi kamu tidak temukan. Tidak temukan. Di dalam harta benda, dalam kenikmatan hubungan seks, tidak kamu temukan. Tidak ada. Longing for God. Tuhan letakkan dalam hidupmu dan hidupku. Bersama-sama dengan pemazmur. Setelah dia menemukan rahasia, maka dituliskan. Yuk kita belajar melihat, menelusuri Mazmur ini. Kita perhatikan bersama-sama tulisan dari ayat pertama. Mohon maaf, saya tuliskan ayat 1 ini sebenarnya saya memakai versi Inggris. Kalau Indonesia, versi Indonesia ayat 2. Jadi selisih satu ayat ya. Anda punya Alkitab Inggris, punya Alkitab Mandarin, itu sama dengan ayatnya. Tapi kalau Anda memakai Indonesia, itu tambah satu ayat, satu nomor. Ayat 1 saya membacakan demikian tulisan daripada pemazmur. Betapa disenangi tempat kediamanmu. How lovely. Wow. Betapa manisnya, betapa indahnya, betapa nikmatnya. Lovely. Waduh. So inilah kerinduan. Apa yang dia rindukan oleh pemazmur? Sederhana. Dia merindukan Tuhan. Dia merindukan apa? Kehadiran Tuhan. Dia rindukan apa? God's dwelling place. Kita teruskan. Ayat yang kedua. Dia berkata apa? Dia perhatikan ekspresi dia. Ketika dia menggambarkan seperti apa kerinduan yang besar itu. Dia berkata, jiwaku hancur. Saya memakai versi Inggris. Jiwaku itu apa? Faints. Pingsan. Wah. Saya bayangin. Saking rindunya. Saking gak tahannya. Sampai seolah-olah dia pingsan. Merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sudah melihat dorongan besar sekali. Dia rindu luar biasa. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Menarik sekali ketiga nih. Dia mencoba membandingkan dengan burung-burung yang ada di sekitar rumah Allah. Ini namanya disebutkan burung pipit, burung layang-layang. Mungkin kita orang Indonesia, saya memakai istilah burung gereja. Pernah kenal? Tahu ya. Itu satu-satunya burung yang punya agama dan agamanya Kristen. Adalah burung gereja. Pemazmur mengatakan, aduh, burung-burung pipit itu mendapat sebuah rumah loh. Burung-burung layang itu sebuah sarang. Pertanyaan, di mana sarangnya? Di mana rumahnya? Menaruh anak-anaknya. Wah, bikin sarang, dia bertelur sampai punya anak. Di mana tempatnya? Perhatikan ayat ketiga. Pada mesbah-mesbahmu. Waduh. Jadi seolah-olah pemazmur berada di tempat yang jauh. Dia rindu bait Allah. Dia sedang on the way ke sana. Dia rindu perjalanan ziarah panjang. Di dalam perjalanan dia ngomong apa? Aduh, saya ini rindu ya. Tapi lihat burung itu ya, enak sekali loh. Tuhan izinkan. Bukan hanya tinggal. Bersarang, bertelur. Punya anak cucu di sana. Jealous. Cemburu dia. Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Anda lihat betapa besarnya kerinduan akan Tuhan. Setelah dia mengungkapkan semua kerinduan-kerinduan itu,
Maka dia tutup dengan sebuah kesimpulan di dalam ayatnya yang keempat. Bersama membaca, keluarkan suara saudara ayat keempat. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Sebuah pengakuan. Siapa sih orang yang paling bahagia itu? Siapa sih orang yang, terjemahan lain kata berbahagia adalah apa? Diberkatilah. Siapa orang yang diberkati? Hanya satu, saudara. Orang yang selalu merindukan Tuhan. Cuman itu jawabannya, saudara. Maka saya katakan kalimat ini, siapakah orang yang berjalannya makin lama makin kuat? Hanya satu. Orang yang selalu merindukan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya sadar betul bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan. Ada yang namanya kebutuhan secara fisikal. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rumah, saudara perlu uang, saudara perlu alat transportasi. Itu namanya kebutuhan yang bersifat tubuh, fisikal. Paulus mengatakan ada yang namanya manusia lahiriah. Lahiriah. Ini tubuh kita loh. Namun jangan lupa, Paulus mengingatkan tentang manusia yang namanya batinia di dalam. Ada kebutuhan fisik, tetapi ada kebutuhan jiwa. Tadi pagi saya men-sharingkan, saya diinformasikan oleh seseorang bahwa ada satu retreat diadakan di Pulau Bali. Spesifik, tempatnya di mana? Di Ubud. Wah, retreat apa itu? Pesertanya banyak, orang yang minat banyak. Retreat apa? Sudah tahu? Retreat yoga. Menarik ya? Yoga ngadain retreat di Bali. Berapa lama? 5 hari. Waduh, saya tanya, ini apa? Mereka ngapain di sana? Satu tujuan. Hanya satu apa, Bro? Menenangkan jiwa. Dunia lelah, bising. Maka mereka kemudian mulai menyendiri, mereka berdiam, menenangkan jiwa. Bapak Ibu sekalian dengar kalimat ini. Itu bukan acara gereja, bukan, saudara. Maka saya mau mengatakan pada saudara, sangat menyedihkan. Orang-orang di luar kekristenan, dia sadar bahwa manusia punya kebutuhan jiwa. Maka dipenuhi, diisi. Sementara kita sebagai orang-orang Kristen, kita lebih tertarik kebutuhan tubuh. Betul-betul. Pikirannya bahwa uang, kerja, rumah, apa. Semua yang bersifat apa? Fisikal. Hari ini pikirkan, apakah engkau pernah berfokus kepada kebutuhan jiwa, longing di dalam dirimu? Saya bukan anti dengan kebutuhan tubuh. Saya bukan membenturkan dua hal ini. Sama sekali tidak, saudara. Tidak. Tapi sadari baik-baik. Menyedihkan kalau sebagai orang-orang percaya kita hanya berfokus kepada hal-hal yang dunia. Kepada hal-hal yang lahiriah. Kepada sesuatu yang fisikal. Dan kita abai. Teriakan jiwa kita. Itu sebabnya hari ini sebuah pertanyaan yang mendasar. Apa yang engkau rindukan dalam hidupmu? Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kalimat yang sangat baik, yang saya pernah baca, saya mau bagikan sore ini. Mengatakan the good life, kehidupan yang indah. Saya mau tarik dalam tema hari ini, kehidupan yang kuat. Kamu berjalan makin lama makin kuat. Ternyata hidup itu bukanlah tentang memiliki semua yang Anda inginkan. Tetapi tentang memiliki Tuhan. Bahkan ketika tidak ada yang kita inginkan. Bisa mencerna kalimat ini? Saudara jangan pikir, kalau kamu punya A, B, mimpi ini, semua yang kamu inginkan, kamu punya. Dan kemudian terjamin, kita pasti bahagia, kita pasti indah, kita pasti kuat. Tidak pernah. Sebaliknya,
Jangan pikir, saya tidak punya keinginan kok. Tidak punya. Maka saya pasti bahagia. Saya pasti kuat karena nggak ada beban. Tidak juga. Kapan engkau jadi orang yang kuat? Hidup yang indah. Ketika engkau memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Ini pengakuan pemazmur. Dia mengatakan aku rindu. Karena dia tahu orang yang diberkati, orang yang paling bahagia, orang yang paling kuat adalah orang yang longingnya itu berada di tempat objek yang benar. Yang kedua, seperti apakah orang percaya yang perjalanannya makin lama makin kuat? Kalau pertama dia adalah orang yang selalu merindukan Tuhan. Maka yang kedua, boleh dibantu seperti pointer ingat di jalan ini. Orang yang meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan. Dia meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan setelah kita mengeksposisi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat keempat. Kita tiba dalam ayat yang kelima. Perhatikan pengakuan yang dituliskan oleh pemazmur. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Yang hatinya, menetapkan hatinya berhasrat, mengadakan ziarah. Saudara-saudara sekalian, kalau orang mau berziarah pada zaman itu, saya kira di dalam zaman teknologi yang belum terlalu canggih, maka manusia pasti jalan kaki. Setuju? Jalan kaki, saudaraku. Ya paling-paling naik binatang lah. Ya, itu entah itu kuda, entah itu unta, kira-kira seperti itu. Tapi pada umumnya mereka berjalan kaki. Beda dengan hari ini ya, Bapak Ibu mau kemana-mana dengan mobil, Anda bisa naik pesawat, Anda bisa mengerjakan ada banyak hal dengan segala kemudahannya ya, sangat mudah sekali. Yang rumahnya Pantai Mutiara, nggak jauh ya, ke gereja naik apa? Yang rumahnya belakang gereja ini banyak rumah-rumah jemaat, banyak sekali, banyak sekali. Rumahnya di mana? Belakang, Permai. Oh di utara, di sini sih, oh ya dekat. Bisa tanya, ke gereja kamu naik apa? Jalan kaki? Saya beri kamu jempol, 4 biji jempolnya. Hamba Tuhan dari Mes, naik apa? Begini. Yakin. Manusia cenderung memilih hidup yang lebih enak. Oke, lewatkan soal kompleks rumah-rumah kita sekitar ini. Kalau kita andai kata mengadakan perjalanan ziarah, misalnya ke Gunung Sinai. Ada yang pernah ke Gunung Sinai? Di Mesir, Gunung Sinai. Kalau Anda mau ke sana, kemudian ke puncaknya, kira-kira biasanya bagaimana? Naik onta. Bukan onta, unta. Naik unta. Wah iya. Boleh saya challenge? Lain kali kita jalan kaki, mau? Wah enggak, jangan dong. Lutut sakit. Langsung glukosamin. Merek semua ya. Langsung gak bisa, gak tahan. Serapa arti semua kalimat-kalimat saya, Ziro? Manusia itu rapuh. Setuju dengan saya? Manusia itu lemah. Seberapa kamu hebat, seberapa kamu kuat, seberapa kamu sehat, tetap saja rapuh manusia itu. Itu sebabnya pemazmur mengatakan apa? Berbahagialah, diberkatilah. Orang yang rapuh itu tetapi dia makin lama makin kuat. Karena apa? Kekuatannya bukan di dalam dirinya. Tetapi di dalam siapa? Tuhan. Apalagi perjalanan kita di tengah-tengah ini, Bapak Ibu sekalian, perjalanan di tengah-tengah ini, tidak selamanya perjalananmu udah lancar. Ayat ke-5, teruskan ayat yang ke-6. Apabila mereka melintasi lembah Baka. Stop dulu, apa itu lembah Baka? Oh ada banyak tafsiran, banyak artinya. Lembah Baka itu ada yang mengatakan itu adalah sebuah lokasi yang real. Sebuah dataran atau daratan ya. Ya, kira-kira gitu ya. Yang rendah. Tempatnya di bawah, mungkin gelap, nggak dapat sinar matahari, mungkin ya. Kondisinya apa? Bukan kondisi yang nyaman.
Ada yang menafsirkan apa tuh? Oh, itu artinya secara bahasa Ibraninya itu kata, ini semua tafsiran ya. Artinya apa? Tangisan, ratapan, air mata. Anyway. Kita mau simpulkan apapun tafsirannya. Jelas, lembah baka. Keadaan yang tidak baik-baik saja. Inilah fakta perjalanan kita. Kita katakan dunia. Tidak selamanya lancar, jauh. Apabila kita melintasi lembah baka, perhatikan bagaimana orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, orang yang berjalan makin jauh, dia makin kuat. Apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Saya membacakan dengan lengkap. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bapak Ibu sekalian, ada 3 jenis manusia. 3 model manusia. Ketika dia melewati lembah baka, ketika dia melewati kondisi atau keadaan yang sulit dalam hidupnya, ada 3 model manusia. Model pertama, jenis pertama, dia adalah orang yang kalah dengan keadaan. Kalah. Tidak mampu menghadapi. Dia terhanyut, dia tersingkirkan dengan keadaan itu. Berapa banyak toko-toko di masa pandemi ketika COVID terjadi, during COVID. Ketika semua toko tutup. Berapa banyak orang bisnisnya langsung kolaps. Apa artinya? Orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak punya kekuatan. Dia tidak mungkin bertahan, melawan, menghadapi. Gak bisa, dia kalah. Tapi ada tipe kedua. Kalau pertama adalah orang yang kalah dengan keadaan. Kedua adalah orang yang agile. Agile artinya apa? Lentur, fleksibel. Dia bisa ngayun. Bisa beradaptasi. Oh, lagi COVID. Saya nggak bisa buka toko. Maka saya kemudian mulai berpikir bagaimana tetap hidup. Tetap bisa punya roda berputar. Dia sesuaikan. Dia mulai belajar yang namanya Zoom. Dia mulai belajar O2O. Dia mulai belajar apa namanya? Agile. Dia mulai beradaptasi dengan keadaan itu. Saya beritahu saudara. Itulah orang yang kuat. Tetapi yang ketiga. Bukan sekedar adalah orang yang agile dengan keadaan. Tetapi adalah orang yang creating keadaan. Dia menciptakan keadaan. Itulah bukan orang yang sekedar kuat. Tetapi orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Inilah pemazmur. Dia melewati lembah baka. Tetapi dia menciptakan sesuatu yang baru. Apa yang dia ciptakan, Saudara? Dia membuatnya menjadi tempat bermata air. Wah. Perhatikan kalimat ini Bapak-Ibu sekalian. Orang yang berjalan makin lama makin kuat. Orang yang meletakkan kekuatan di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengubah air mata menjadi mata air. Dia mengubah lembah yang pekat, lembah yang berat menjadi lembah berkah. Dia mampu menciptakan itu. Saudara, ketika saya merenungkan kalimat-kalimat ini, saya pikir-pikir, apa sih artinya air mata menjadi mata air? Gimana terjadinya? Apakah hanya sekedar permainan kata? Apakah hanya sekedar bahasa puisi, bahasa sastra yang indah? Ternyata saya menemukan jawabannya. Ini bukan hanya sekedar puisi yang indah, bukan, tetapi sesuatu yang akan terjadi dalam diri orang-orang yang meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan. Seperti apa? Saya bersyukur Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James memberikan jawaban yang bagi saya sangat menyenangkan sekali. Izinkan saya menampilkan tulisan di dalam bahasa Inggris versi King James, Raja James. Saya terjemahkan bebas. Kira-kira bunyinya begini. Mereka yang berjalan melewati the valley of Baka, lembah yang baka, lembah yang kelam tadi, keadaan yang terpuruk, keadaan yang gelap, keadaan yang penuh dengan air mata. Perhatikan tulisan berwarna merah. Make it a well. Apa itu artinya? Apa artinya? Membuat sumur. Saya coba memakai bahasa yang luas ya, Anda perhatikan baik-baik. Jadi kira-kira begini.
Orang yang punya kekuatan dalam Tuhan, orang yang berjalan makin jauh, dia makin kuat. Ketika dia melintasi lembah baka, dia melintasi hidup yang sulit. Perhatikan saudara, dia langsung menggali sumur. Dikali sumur, kali sumur, kali sumur. Dia bukan menyerah dengan keadaan. Dia bukan sekedar menyesuaikan. Wah, susah ya. Tidak. Dia gali sumur, semakin dalam. Yang kedua, dia mohon pada Tuhan. Tuhan, tuangkan air, turunkan hujan untuk masuk ke dalam sumur itu. Terus masuk seperti sebuah bak penampungan sampai penuh, limpah, luber. Itulah gambaran orang yang mengubah air mata menjadi mata air. Wah, waktu saya baca versi King James, saya katakan luar biasa. Bukan sebuah puisi, air mata, mata air, lembah, yang pekat, lembah berkat. Wah, bukan permainan kata, bukan sesuatu yang real. Gimana caranya? Itulah orang yang diberikan sebuah kreativitas oleh Tuhan. Dia boleh berpikir, dia berjuang, dia mulai menghadapi keadaan, dia mulai mengubah dan terus mengubah di dalam perjalanan imannya. Hari ini saya tidak tahu bagaimana perjuangan saudara melewati masa-masa yang tidak mudah. Tapi ingatlah, ketika engkau adalah orang yang ingin makin hari makin kuat, adalah orang yang merindukan Tuhan, adalah orang yang boleh meletakkan dirimu di dalam pribadi yang kamu rindukan itu. Percayalah, dia menurunkan kekuatan dalam hidup kita untuk boleh mengubah dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam perjalanan kita. Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah kaitan dengan Injil, dengan gospel connection. Di awal saya mengatakan bahwa pemazmur ini dia rindu bait Allah. Kita tafsir Yerusalem. Dia rindu bait Allah. Namun sesungguhnya saya memberitahu saudara, dia bukan hanya sekedar merindukan bait Allah. Bagi saya, bait Allah yang dia rindukan hanya sebuah pertanda. Saya ulang, sebuah pertanda. Sebuah tempat pertemuan sejati antara Allah dan manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya, seolah-olah dia berjalan. Aku rindu God's dwelling place. Aku rindu. Siapa yang dia rindukan itu? Yesus. Hari ini, kamu rindu. Siapa yang kamu rindukan? Yesus, saudaraku. Saudaraku, ketika Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal kedua, runtuhkan bait Allah ini. Wah, orang-orang Yahudi marah besar, kurang ajar. 46 tahun kami bangun, nenek moyang kami bangun bait Allah ini. Kamu mau runtuhkan dan kemudian kau berkata 3 hari, aku akan bangun kembali. Wah, ini orang siapa kelewatan ini? Setelah pertanyaan apa yang Yesus bisa bicarakan? Bait Allah itu kah? Bukan. Hari ini kita tidak merindukan bait Allah yang bangunannya menjulang tinggi yang kemudian diruntuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70 AD. Bukan itu yang kita rindukan, saudara. Yesus mengatakan, aku akan meruntuhkan bait Allah ini. Aku bangun kembali dalam 3 hari. Bait Allah apa itu, saudara? Dirinya sendiri. Dirinya, Yesus sendiri. Itu sebabnya ketika engkau merindukan Yesus, di sanalah engkau jadi orang yang makin hari makin kuat dalam hidup ini. Ayat ini ditutup dengan sebuah kalimat, mereka berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu sekalian, ketika saudara berada di lingkaran, kita suka bermain handphone ya, smartphone, kita pakai wifi. Kalau Anda dekat dengan wifi, itu routernya, ya, hotspotnya, kamu dekat. Signalnya kuat. Namun ketika kamu makin jauh,
makin jauh, makin jauh. Signal makin lemah. Makin jauh, terpisah, putus. Kosong, nol. Itulah orang yang gambaran. Waktu kamu dekat sama Yesus, kamu merindukan Dia. Merindukan Dia. Semakin besar kerinduannya, makin dekat, makin menggulung kerinduan itu. Engkau adalah orang yang kuat di dalam perjalanan ini. Tuhan tidak mengatakan bahwa kita pasti lancar. Tidak, saudara. Kita melewati lembah Bakah. Tetapi yang Tuhan janjikan, Dia membantu kita untuk mengubah air matamu menjadi mata air. Dia mengubah hidup yang pahit, yang getir menjadi berkat yang kita boleh saksikan, kita bagikan kepada banyak orang. Mari sama-sama kita berdoa. Oh Tuhan, tolonglah kami mengerti kebenaran yang basic, yang barangkali berkali kami telah mendengarkannya, namun kami menyadari kenapa kerinduan kami akan dirimu seringkali teralihkan. Lebih suka kami memikirkan, berfokus kepada yang fisikal dan bukan teriakan jiwa kami. Ya Tuhan, bantulah kami mengurai dan berikan kami keberanian menyingkirkan semua hal-hal yang membuat kami tidak berfokus kepada kerinduan akan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang makin hari makin kuat di dalam perjalanan iman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih itu firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang akan menanamkan, menyimpankan benih ini supaya kami boleh, benih Injil boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.